Halo teman-teman, nama saya Rifanando Watugigir. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode TOPSIS dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Metode TOPSIS atau biasa kita kenal dengan Technique for Others Preference by Similarity to Ideal Solution. Metode ini merupakan metode pengambilan keputusan dari beberapa pilihan alternatif yang ada. Dalam metode TOPSIS, alternatif yang paling optimal adalah yang paling dekat dengan solusi ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif. Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh Yon dan Huang dan memiliki kategori multi kriteria atau lebih dari satu kriteria. Tujuan metode TOPSIS ialah untuk menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, di mana solusi ideal positif yaitu kita memaksimalkan kriteria manfaat dan meminimalkan kriteria biaya. Sedangkan untuk solusi ideal negatif yaitu di mana kita memaksimalkan kriteria biaya dan meminimalkan kriteria manfaat atau kebalikan dari solusi ideal positif. Kriteria manfaat adalah kriteria di mana nilai dari kriteria tersebut semakin besar, maka semakin layak untuk dipilih. Sedangkan kriteria biaya adalah kriteria kebalikan dari manfaat, di mana nilai kriteria biaya tersebut semakin kecil, maka semakin layak untuk dipilih. Untuk kriteria manfaat biasa kita kenal dengan benefit atau keuntungan, dan untuk kriteria biaya biasa kita kenal dengan cost atau pengeluaran. Di sini saya memiliki sebuah contoh kasus di mana saya harus melakukan pemilihan tempat pembangunan untuk sebuah toko dan saya menggunakan metode TOPSIS. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menentukan kriteria, melakukan pembobotan, dan memberikan keterangan dari kriteria-kriteria tersebut. Di sini saya memiliki 3 kriteria, yaitu lokasi, luas tanah, dan harga. Di mana lokasi dan luas tanah merupakan benefit atau nilai keuntungan. Sedangkan harga adalah cost atau biaya atau pengeluaran. Di sini semakin besar harga benefitnya, maka semakin baik. Sedangkan cost, semakin kecil harga benefitnya, maka semakin baik. Selanjutnya saya menentukan pembobotan dari masing-masing kriteria. Di sini saya memiliki bobot 1-3 untuk kepentingan cocok, tidak cocok, dan sangat cocok. Untuk lokasi saya beri bobot 3 dan luas tanah saya beri bobot 3 untuk sangat cocok karena merupakan benefit. Sedangkan harga saya beri bobot 2 untuk cocok karena merupakan cost atau biaya pengeluaran. Selanjutnya kita lanjut pada langkah kedua, di mana di sini saya menentukan 3 alternatif, yaitu lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Di mana untuk kriteria lokasi saya melakukan pembobotan untuk keperluan tidak strategis, strategis, dan sangat strategis dengan bobot 1, 2, dan 3. Untuk alternatif lokasi A, saya memberikan bobot 1 untuk kriteria lokasi dan bobot 3 untuk lokasi B dan bobot 2 untuk lokasi C. Selanjutnya untuk luas tanah, alternatif lokasi A memiliki 1000 meter persegi dan lokasi B 3000 meter persegi, sedangkan lokasi C 2000 meter persegi. Untuk harga dari masing-masing tanah tiap-tiap lokasi yaitu 3000 per meter untuk lokasi A, 6000 per meter untuk lokasi B, dan 4000 per meter untuk lokasi C. Selanjutnya
kita akan membuat keputusan ternormalisasi menggunakan rumus ini. Namun sebelum itu kita akan mencari nilai pembagi yang ada pada rumus ini, yaitu akar dari penjumlahan tiap-tiap nilai alternatif yang sudah dipangkatkan 2 sama dengan SQRT. SQRT merupakan rumus untuk akar, dan kita memasukkan nilai dari tiap-tiap alternatif, lalu kita pangkatkan 2, lalu kita jumlahkan lagi, kita pangkatkan 2 kembali, dan ini adalah nilai pembagi untuk membuat keputusan ternormalisasi. Untuk mencari nilai pembagi selanjutnya untuk kriteria luas tanah dan harga tanah, kita menggunakan rumus yang sama. Dan di sini sudah ada nilai pembaginya, bisa kita lihat dengan rumus yang sama. Setelah kita mendapatkan seluruh nilai pembagi untuk tiap-tiap kriteria, selanjutnya kita akan mencari nilai keputusan ternormalisasi dengan rumus ini, yaitu kita membagi nilai dari tiap kriteria dari setiap alternatif dengan nilai pembagi yang sudah kita dapatkan tadi. Di sini sudah kita memiliki nilainya. Selanjutnya kita akan masukkan rumus yang sama untuk setiap nilai yang ternormalisasi. Ini untuk nilai kriteria lokasi. Selanjutnya kita mencari nilai kriteria dari luas tanah. Di sini adalah nilai kriteria dari luas tanah untuk tiap-tiap alternatif. Selanjutnya adalah harga. Ini adalah nilai yang sudah ternormalisasi. Selanjutnya kita lanjut pada langkah keempat, yaitu menghitung matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot menggunakan rumus ini. Kita masukkan rumus, masukkan nilai ternormalisasinya, lalu kita kalikan dengan bobot. Di sini W adalah bobot, untuk bobot lokasi. Setelah kita memiliki nilai ternormalisasi dan terbobot untuk alternatif lokasi A, selanjutnya kita akan mencari untuk alternatif lokasi B dan C untuk kriteria lokasi dengan rumus yang sama.
Selanjutnya kita akan mencari nilai ternormalisasi dan terbobot untuk kriteria luas tanah dengan rumus yang sama. Masukkan bobot. Selanjutnya harga, masih dengan rumus yang sama. Jika kita sudah memiliki nilai ternormalisasi dan terbobot untuk setiap alternatif dan kriteria, kita langsung saja lanjut ke langkah selanjutnya, langkah 5, yaitu mencari solusi ideal positif, maksimal, dan negatif minimal. Di sini kita masukkan rumus max untuk mencari nilai maksimal. Di sini kita sudah memiliki nilai maksimal positif dari kriteria lokasi. Bila dicari secara manual pun kita bisa mendapatkannya, yaitu 2,40 sekian. Apabila terjadi suatu kondisi di mana memiliki dua angka nilai maksimal yang sama atau minimal yang sama, kita bisa memilih salah satunya. Selanjutnya kita akan mencari untuk nilai ideal positif atau maksimalnya dari kriteria luas tanah. Masih dengan rumus yang sama. Di sini kita sudah memiliki nilai ideal positif atau maksimalnya. Selanjutnya kita akan mencari untuk kriteria harga. Di sini kita menggunakan rumus min karena kriteria dari harga ini merupakan cost atau biaya pengeluaran. Oke, di sini kita sudah menemukan nilai solusi ideal positif atau max-nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai min-nya atau solusi ideal negatif. Kita menggunakan rumus min karena di sini adalah nilai ideal negatifnya. Sama di sebelahnya juga seperti itu, menggunakan rumus min. Karena di sini untuk kriteria harga merupakan cost, jadi kita menggunakan rumus max. Di sini kita sudah memiliki nilai max dan nilai minimum dari setiap kriteria. Selanjutnya kita akan mencari nilai jarak solusi ideal positif dan solusi ideal negatif untuk setiap alternatif. Pada langkah ke-6 menggunakan rumus ini. Masukkan rumus
SKRT. Untuk akar kita masukkan nilai max. Untuk kriteria lokasi kita kurang dengan nilai ternormalisasi dan terbobot masih dengan kriteria lokasi. Di sini memasukkan dalam tanda kurung agar bisa terhitung nilai pengurangannya terlebih dahulu lalu dipangkatkan 2. Karena menggunakan metode sigma pada rumus, yaitu kita akan melakukan perhitungan berulang. Selanjutnya masukkan nilai kita pangkatkan 2 untuk kriteria luas tanah. Selanjutnya kriteria harga pangkatkan 2. Dan sekarang kita memiliki nilai alternatif untuk lokasi A dengan nilai jarak ideal positif. Selanjutnya untuk alternatif lokasi B dan C kita masukkan nilai yang sama. Di sini kita sudah memiliki nilai untuk jarak alternatif positif. Sekarang kita akan mencari nilai jarak alternatif negatif. Masukkan rumus SKRT. Rumusnya sama, hanya saja di sini kita menggunakan nilai minimal. Di sini kita sudah memiliki nilai jarak ideal negatif untuk alternatif lokasi A. Selanjutnya dengan rumus yang sama kita cari untuk alternatif lokasi B dan C. Di sini kita sudah memiliki nilai jarak antara alternatif positif dan negatif. Selanjutnya kita masuk pada langkah ketujuh, yaitu melakukan preferensi dan ranking. Untuk melakukan preferensi kita menggunakan rumus ini, di mana rumus ini adalah jarak dari ideal negatif dibagi dengan jarak ideal negatif ditambah jarak ideal positif. Langsung saja sama dengan jarak ideal negatif, lalu kita bagi jarak ideal negatif tambah jarak ideal positif.
Sini kita sudah mendapatkan nilai preferensi untuk lokasi A. Selanjutnya kita akan mencari lokasi B dan C dengan rumus yang sama. Begitu juga untuk alternatif lokasi C. Di sini kita sudah menemukan nilai preferensinya dan kita akan melakukan perankingan. Perankingan ini berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah. Di sini lokasi alternatif lokasi B memiliki nilai paling tinggi yaitu 0,746 sekian, maka kita akan memberi ini adalah nilai ranking 1. Dan untuk ranking 2 lokasi C dan lokasi A adalah ranking 3. Kesimpulan dari metode kali ini, alternatif lokasi B lebih menguntungkan untuk melakukan pembangunan sebuah toko dibandingkan dengan alternatif lokasi A dan lokasi C, karena lokasi B memiliki benefit yang tinggi, yaitu dengan posisi lokasi sangat strategis dan luas tanah yang lebih luas dari lokasi A dan lokasi C, dengan harga tanah yang lebih mahal dari lokasi A dan lokasi C. Dan sekian dulu untuk contoh kasus kali ini. Terima kasih.